Halo teman-teman, ini adalah video pertama dari materi pembelajaran buat persiapan ujian A2IK. Kita mulai dari subjek 401, yaitu Manajemen Perusahaan Asuransi. Mungkin sekilas tentang ujian A2IK, ya buat teman-teman yang baru mulai nih buat ujian A2IK. Bedanya dengan A3IK mungkin kalau A2IK itu lebih banyak ke unsur manajemen ya. Nanti kita lihat ada manajemen perusahaan asuransi, yang ini 401, nanti 402 ada manajemen underwriting dan manajemen-manajemen lainnya. Untuk hal teknis yang cukup mendalam nanti ada di 403, yaitu tentang reasuransi, itu lebih mendalam dibanding di A3IK. Reasuransi kayak cuma lewat aja gitu kan. Cuma di A2IK ini reasuransi dibahas sampai cukup detail menurut saya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan akan permodalan bagi sebuah perusahaan asuransi. Modal itu sebenarnya merupakan kebutuhan yang sangat utama dari sebuah perusahaan di bidang apapun gitu ya. Bisa dibilang modal ini adalah darah yang menghidupi sebuah perusahaan, terutama di perusahaan asuransi. Nah, di bab 1 ini kita akan lihat kenapa perusahaan itu memerlukan modal. Dan ternyata ada beberapa model kepemilikan perusahaan itu juga nanti akan ada hubungannya dengan akses perusahaan ke pemodalan. Lalu juga nanti kita akan lihat sumber-sumber permodalan yang bisa dipilih. Dan di bab 1 nanti akan diakhiri mungkin dengan kita lihat natur atau hakikat dari yang namanya holding companies, grup, dan juga kita bakal lihat struktur dari beberapa bentuk perusahaan yang umum kita jumpai. Oke, pertama kita harus tahu dulu dong apa itu modal. Modal itu ialah sejumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana uang itu bisa digunakan buat menjalankan bisnisnya. Modal ini diperlukan oleh perusahaan pada pada semua lini kehidupan si perusahaan tersebut. Tapi ada beberapa fase yang di situ tuh modal benar-benar sangat dibutuhkan. Yaitu yang pertama pada fase starting up ya, pada saat si perusahaan baru akan memulai usahanya atau lagi dalam tahap persiapan. Di sini modal bisa dipakai buat misalnya beli aset ya. Asetnya bisa berupa gedung, pabrik, mesin, atau beli sistem IT, atau bahkan mungkin buat beli bahan-bahan mentah, raw material. Yang kedua, dalam fase trading, pada saat perusahaan sudah berjalan gitu ya, mulai melakukan bisnisnya. Di sini modal diperlukan mungkin buat menutupi kalau ada selisih tuh antara cash flow yang masuk dengan cash flow yang keluar. Jadi kalau ada selisih, ada kerugian gitulah istilahnya, modal bisa dipakai buat menutupi kerugian tersebut. Kemudian fase yang ketiga diperlukan modal tuh pada saat fase growing atau fase pertumbuhan. Di sini bisa dipakai buat membayar biaya ekspansi, misalnya biaya marketing ya, biaya pemasaran, atau mau beli tambahan aset, mau buka cabang gitu, beli gedung baru atau sewa gedung baru, atau biaya riset ya dan pengembangan produk baru kalau dia mau ekspansi dalam hal ini bisnis. Tapi berapa sih sebenarnya jumlah modal yang diperlukan buat perusahaan? Tentunya jumlahnya bakal berbeda-beda ya, tergantung industrinya. Kita coba lihat deh pada dua sisi yang ekstrim gitu ya. Yang pertama kita coba lihat pada toko misal atau warung kecil gitu. Nah dia mungkin nggak perlu tuh dia buat beli aset yang harganya mahal, misal beli gedung gitu ya yang bertingkat misal atau yang mewah, dia nggak perlu mungkin. Karena misal karena dia cuma toko kecil ya, letaknya cuma di dekat perumahan gitu atau cuma di pinggir jalan yang daerahnya relatif sepi. Nah permintaannya pelanggan-pelanggannya tuh paling berasal cuma dari lingkungan sekitar. Nanti kalau dia maksa gitu ya buat gedein asetnya, misal beli aset-aset yang mahal, bisa terjadi yang namanya diminishing return gitu. Diminishing return tuh adalah suatu konsep gitu ya, dimana kalau input kita naikkan gitu, kita naikin terus input,
sampai input itu melebihi batas produksi, justru efeknya bakal kontraproduktif terhadap pendapatan atau terhadap profit. Jadi istilahnya nggak akan worth it lah buat si pemilik toko tadi buat menginvestasikan lebih banyak modal, karena profit dari tokonya itu nggak akan ikut naik secara proporsional, malah tadi itu bisa jadi turun. Sementara kita lihat di sisi ekstrim lainnya ya, beberapa industri lain ternyata perlu tuh punya modal yang sangat besar. Nah, asuransi termasuk tuh di industri-industri yang perlu modal sangat besar. Kenapa? Yang pertama, large scale production. Pelanggan potensial ya, atau prospek pelanggan untuk asuransi itu sangat banyak gitu. Ada banyak pelanggan yang punya kebutuhan akan produk yang mirip, misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi kendaraan bermotor gitu ya. Ada banyak banget yang punya kebutuhan yang sama. Maka perusahaan perlu buat melakukan produksi massal, produksi dalam skala besar ya, supaya bisa meningkatkan penjualan juga, buat menarik penjualan. Alasan yang kedua itu karena expensive assets. Jadi perusahaan asuransi itu perlu aset-aset yang harganya mahal. Misalnya perlu gedung, ya, perlu saluran distribusi, atau perlu sistem teknologi yang canggih. Ya ini macam-macam lah tujuannya ya. Gedung misalnya diperlukan buat tempat karyawan bekerja ya, karena memang termasuk pekerjaan kantoran, dan juga misal buat naruh dokumen-dokumen itu kan pasti perlu tempat penyimpanan khusus ya. Gedung yang nyaman, yang kondusif gitu ya, tentu diperlukan gedung. Saluran distribusi ya, kayak yang kita udah belajar di A3IK gitu ya, ada beberapa saluran distribusi tuh buat perusahaan asuransi. Perlu saluran distribusi karena misal buat membangun jaringan agen gitu ya, itu kan juga perlu modal tuh buat membangun jaringan agen, gimana sistemnya, sistem komisi, perekrutan, dan segala macam ya. Atau juga untuk sistem teknologi yang canggih. Ya iya, apalagi di era zaman sekarang ya, teknologi semakin diandalkan gitu. Kalau teknologinya jadul, lambat, ya bakal kalah saing tuh dengan perusahaan yang lain. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, karena high marketing cost, biaya pemasarannya tinggi. Kenapa? Karena persaingannya sangat ketat di antar perusahaan asuransi. Di Indonesia aja untuk asuransi umum itu ada lebih dari 70 perusahaan kalau nggak salah. Asuransi jiwa lebih banyak lagi itu. Nah, persaingannya tinggi, maka perlu biaya pemasaran yang tinggi juga gitu, buat masang iklan misal, atau buat tadi itu agen ya, atau strategi-strategi pemasaran lainnya. Alasan yang keempat, karena perusahaan asuransi itu dealing with uncertainty, berurusan dengan ketidakpastian ya. Ini udah cukup jelas, harusnya kita sudah cukup paham gitu ya, karena outcome dari suatu kontrak asuransi itu kan nggak pasti. Bisa aja terjadi klaim, bisa juga enggak. Dan kalau misalnya terjadi klaim, bisa aja nilai klaimnya bakal melebihi nilai premi yang udah diterima sama si perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi juga perlu tuh modal yang cukup, modal yang besar. Kenapa? Supaya dia bisa ngeyakinin pihak-pihak, diantaranya regulator, meyakinkan pelanggan, atau meyakinkan intermediarinya bahwa si perusahaan asuransi itu selalu punya uang loh buat bisa membayar klaim yang bakal terjadi, berapapun jumlahnya itu. Oke, itu tadi penjelasannya, cukup singkat emang video kali ini, buat perkenalan ya. Di video selanjutnya nanti kita bakal bahas tentang jenis-jenis perusahaan asuransi ya, termasuk bagaimana hubungannya dengan akses ke permodalan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Kalau kurang jelas silahkan putar lagi videonya, atau bisa tanya, komen aja di YouTube, atau kirimi kami email di info@sekolahasuransi.com. Terima kasih, selamat belajar, dan salam asuransi.